Pernahkah kamu merasa hidupmu lebih berat daripada orang lain, padahal kamu sudah berusaha sebaik mungkin? Pernah merasa hatimu terlalu lembut, terlalu mudah terluka, terlalu sering dikhianati, namun tetap memilih bertahan? Bisa jadi itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa Allah sedang membentuk jiwamu secara khusus. Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai jiwa yang dipilih untuk menjalani ujian lebih dalam, bukan untuk dijatuhkan, tetapi untuk diangkat derajatnya. Bukan kebetulan Anda menemukan video ini. Selamat datang di channel Embah Ulu Ulu, Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga siapapun yang sedang menyimak pembahasan ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan, tuliskan di kolom komentar kota asal kalian agar kita bisa saling mendoakan. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalannya hingga segera lunas, yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang mencari pekerjaan dipertemukan dengan pekerjaan terbaik, dan semoga hidup kita semua diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Bab 1. Jiwa yang berbeda sejak awal. Sejak kecil, banyak pemilik weton pahing merasakan bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar biasa. Mereka tumbuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada ruang sunyi di dalam hati yang tidak bisa diisi oleh keramaian. Saat anak-anak lain berlari tanpa beban, mereka justru sering larut dalam pikiran sendiri. Bukan karena lemah, melainkan karena jiwanya memang lebih dalam. Orang tua sering bercerita bahwa anak pahing cenderung lebih pendiam, lebih peka, dan lebih mudah menangkap perubahan suasana. Mereka bisa merasakan ketika seseorang sedang tidak tulus, meski belum ada satu kata pun terucap. Mereka bisa merasa gelisah di tempat tertentu tanpa tahu sebabnya. Bagi sebagian orang, ini dianggap aneh. Namun dalam primbon Jawa, kepekaan ini justru disebut sebagai tanda jiwa tua, jiwa yang membawa pengalaman batin lebih banyak. Masalah mulai muncul ketika mereka tumbuh remaja. Di usia ketika orang lain mulai merasa nyaman dengan pergaulan, orang pahing justru sering merasa terasing. Mereka bisa berada di tengah keramaian, tetapi tetap merasa sendiri. Mereka ingin dimengerti, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskan isi hatinya. Akhirnya, mereka memilih diam, menyimpan semuanya sendiri. Dan dari sinilah, luka-luka kecil mulai terbentuk, pelan tapi dalam. Banyak dari mereka belajar menjadi kuat bukan karena ingin, tetapi karena keadaan memaksa. Mereka terlalu sering dikecewakan oleh orang yang dipercaya, terlalu sering berharap pada seseorang yang akhirnya pergi. Namun anehnya, setiap kali mereka jatuh, ada kekuatan yang membuat mereka bangkit lagi. Bukan karena dunia mendukung mereka, tetapi karena ada bisikan lembut dalam hati yang berkata, "Bertahanlah." Dalam perspektif religius, bisa jadi inilah cara Allah membentuk hambanya yang istimewa. Tidak dimanjakan, tetapi ditempa. Tidak dilindungi dari luka, tetapi dikuatkan melalui luka itu sendiri. Seperti besi yang hanya akan menjadi pedang tajam setelah melalui panas dan pukulan berkali-kali. Dan yang paling menyentuh, banyak orang pahing yang tidak pernah menyadari bahwa semua proses berat ini bukan tanda mereka ditinggalkan Allah. Justru bisa jadi mereka sedang berada sangat dekat dengannya. Karena seringkali Allah paling dekat dengan hamba yang paling sering menangis dalam sujud dan paling sering berbicara dengannya dalam diam. Bab ini hanyalah awal, karena semakin dalam perjalanan hidup weton pahing, semakin besar pula rahasia yang akan terungkap. Bab 2. Karisma yang diam-diam mengundang iri.
Memasuki masa dewasa, keunikan orang berweton pahing tidak lagi hanya terasa oleh dirinya sendiri, tetapi mulai disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Ada sesuatu dalam diri mereka yang sulit dijelaskan, bukan sekedar penampilan, bukan pula sekedar kecerdasan. Ada aura, ada wibawa alami, ada ketenanan yang membuat orang lain memperhatikan, meskipun mereka sendiri tidak pernah berniat menjadi pusat perhatian. Banyak pemilik weton pahing mengalami kejadian serupa ketika mereka masuk ke suatu lingkungan baru, awalnya disambut hangat, dihormati, dipercaya, bahkan sering dijadikan tempat curhat, tempat bergantung, tempat meminta nasihat. Namun seiring waktu berjalan, suasana itu berubah, perlahan, sunyi, tanpa sebab yang jelas. Orang-orang yang dulu ramah mulai menjaga jarak, yang dulu memuji mulai membandingkan, yang dulu mendukung mulai mencari-cari kesalahan, dan yang paling menyakitkan, sebagian mulai membicarakan mereka di belakang, menyusun prasangka, bahkan memutarbalikkan kebaikan menjadi keburukan. Bagi orang pahing, ini adalah luka yang tidak mudah dijelaskan. Mereka sering bertanya dalam hati, apa salahku? Mengapa niat baikku selalu berujung salah paham? Mereka bukan tipe yang suka menonjolkan diri, tetapi justru sering dituduh sombong. Mereka bukan tipe yang mencari perhatian, tetapi justru sering menjadi bahan pembicaraan. Menurut Primun, inilah ujian khas jiwa pahing. Karisma tanpa disadari, cahaya tanpa diminta. Dan sayangnya, tidak semua orang mampu menerima cahaya itu dengan lapang. Sebagian merasa terancam, merasa tersaingi, meski orang pahing tidak pernah bermaksud bersaing. Di titik ini, konflik batin mulai tumbuh semakin dalam. Orang pahing belajar satu hal yang pahit. Tidak semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Tidak semua ketulusan akan diterima dengan ketulusan. Dunia tidak selalu adil, dan rasa kecewa itu, jika tidak dijaga, bisa mengeraskan hati. Namun justru disinilah nilai spiritual mulai terbentuk. Karena orang pahing yang kuat bukan mereka yang tidak pernah terluka, tetapi mereka yang tetap memilih berbuat baik meski sudah berkali-kali disakiti. Mereka yang tetap menjaga adab meski sudah berkali-kali dikhianati. Mereka yang tetap rendah hati meski sering diremehkan. Dan tanpa mereka sadari, setiap rasa sakit itu sedang membangun sesuatu di dalam jiwa mereka. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pengakuan manusia. Bab ini belum berakhir, karena ujian orang pahing belum mencapai puncaknya. Justru badai yang lebih besar akan datang setelah ini. Bab 3. Saat dunia seolah bersekongkol menjatuhkanmu. Ada fase dalam hidup orang weton pahing yang terasa sangat gelap. Bukan gelap karena tidak ada harapan, tetapi gelap karena terlalu banyak harapan yang runtuh satu persatu. Di titik ini, mereka tidak lagi sekadar merasa berbeda, mereka mulai merasa kalah. Segalanya seperti berjalan berlawanan dengan usaha. Saat mereka berusaha lebih keras, hasilnya justru mengecewakan. Saat mereka sudah berani berharap, kenyataan datang menghantam tanpa ampun. Hubungan yang diperjuangkan dengan sepenuh hati berakhir dengan pengkhianatan. Pekerjaan yang dijalani dengan jujur justru membawa fitnah. Lingkungan yang semula terasa aman berubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Yang paling menyakitkan dari semua itu bukanlah kejatuhannya, melainkan kesunyian yang menyertainya. Tidak ada yang benar-benar mengerti, tidak ada yang benar-benar mendengar. Orang pahing sering memilih diam karena lelah menjelaskan, lelah membela diri, lelah berharap dipahami. Mereka tersenyum di luar, tetapi berantakan di dalam. Dalam Primbon, fase ini sering disebut sebagai masa pengosongan jiwa.
saat semua sandaran dunia perlahan dicabut agar manusia tidak lagi bersandar pada apapun kecuali pada Tuhan. Namun sayangnya, banyak orang pahing tidak tahu makna ini. Yang mereka rasakan hanya satu, sakit. Di fase ini, mereka mulai mempertanyakan segalanya. Apa gunanya aku berbuat baik? Mengapa hidupku terasa lebih berat dari orang lain? Apa Allah benar-benar mendengarkanku? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan dengan suara, tetapi berputar terus di dalam hati. Dan justru disitulah perjuangan sesungguhnya terjadi. Perjuangan antara putus asa dan tetap percaya. Namun ada satu hal yang aneh. Meski sudah jatuh sedalam itu, orang pahing jarang benar-benar hancur. Selalu ada sisa kekuatan kecil yang membuat mereka tetap bertahan. Kadang hanya karena satu doa, kadang hanya karena satu ayat yang mereka dengar tanpa sengaja, kadang hanya karena satu air mata yang jatuh dalam sujud panjang di malam hari. Mereka tidak sadar bahwa di saat mereka merasa paling jauh dari pertolongan, justru disitulah Allah sedang paling dekat. Karena seringkali Allah mendekat bukan dengan menghilangkan ujian, tetapi dengan menguatkan hati untuk bertahan melewati ujian itu. Bab ini adalah titik terendah, tetapi justru dari titik terendah inilah arah hidup orang pahing akan mulai berubah secara perlahan. Dan perubahan itu tidak datang seperti cahaya terang. Ia datang pelan, sunyi, namun menggetarkan. Bab 4. Ketika luka menjadi cahaya. Setelah melalui masa gelap yang panjang, ada fase yang hampir selalu dialami oleh orang weton pahing. Fase keheningan. Bukan lagi tangisan yang keras, bukan lagi pertanyaan yang memberontak, melainkan sebuah diam yang berbeda. Diam yang lebih dalam, diam yang lebih pasrah. Di titik inilah, sesuatu mulai berubah, meski mereka sendiri belum menyadarinya. Banyak orang pahing mulai merasakan bahwa mereka tidak lagi mudah meredak oleh keadaan. Hal-hal yang dulu menyakitkan, kini hanya terasa seperti goresan kecil. Bukan karena hidup menjadi lebih ringan, tetapi karena hati mereka telah ditempa menjadi lebih kuat. Luka demi luka telah mengajarkan mereka cara berdiri tanpa sandaran manusia. Dalam fase ini, mereka mulai menikmati kesendirian, bukan karena kesepian, tetapi karena menemukan ketenangan. Mereka mulai lebih sering berbicara kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Doa-doa yang dulu diucapkan dengan air mata, kini berubah menjadi bisikan yang penuh keyakinan. Mereka tidak lagi memaksa keadaan berubah, melainkan belajar memperbaiki diri sendiri. Menurut Primbon, inilah tahap di mana energi batin orang pahing mulai matang. Jika sebelumnya aura mereka sering tidak terkendali dan memicu konflik, kini auranya justru membawa keteduhan. Kehadiran mereka terasa menenangkan. Ucapannya tidak banyak, tetapi menyejukkan. Sikapnya sederhana, tetapi berwibawa. Anehnya, orang-orang yang dulu menjauh mulai kembali mendekat. Yang dulu meremehkan mulai diam-diam menghormati. Yang dulu meragukan mulai mencari-cari keberadaan mereka. Namun kali ini, orang pahing sudah berbeda. Mereka tidak lagi haus pengakuan. Mereka tidak lagi bergantung pada penerimaan manusia. Disinilah muncul konflik batin yang baru ketika dunia mulai membuka pintu, tetapi hati mereka sudah tidak lagi tertarik pada dunia itu. Mereka mulai selektif dalam berteman, lebih hati-hati dalam membuka diri, lebih menjaga jarak dari hal-hal yang bisa mengotori ketenangan batin yang telah susah payah mereka bangun. Dan di balik semua itu, tanpa mereka sadari, Allah mulai mengubah arah hidup mereka pelan-pelan. Rezeki yang dulu terasa sempit mulai menemukan jalannya. Pertolongan yang dulu terasa jauh
mulai datang melalui cara yang tak terduga. Kesempatan yang dulu tertutup mulai terbuka satu demi satu. Bukan karena mereka mengejar dunia, tetapi justru karena mereka mulai benar-benar berserah. Namun, inilah bagian yang paling mengejutkan. Semua perubahan ini bukanlah akhir dari cerita. Justru ini adalah tanda bahwa mereka sedang mendekati titik takdir yang paling besar dalam hidup mereka. Sesuatu yang selama ini terasa seperti kutukan, sebentar lagi akan terungkap sebagai karunia. Dan itulah yang akan terjawab di bab terakhir. Bab 5. Ternyata kamu tidak pernah gagal, kamu hanya sedang dipersiapkan. Di titik inilah, banyak orang berbuton pahing mulai memahami sesuatu yang selama ini terasa kabur, bahwa hidup mereka yang penuh luka, penuh penolakan, penuh keterasingan, ternyata bukanlah tanda kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa perjalanan hidup mereka memang tidak ditakdirkan biasa. Banyak orang berbuton pahing baru menyadari setelah usia bertambah, setelah cukup banyak kehilangan, setelah cukup sering jatuh dan bangkit, bahwa mereka tidak lagi seperti dulu. Cara berpikirnya berubah, cara memandang hidupnya berbeda. Luka yang dulu membuat mereka hancur, kini justru menjadi sumber kebijaksanaan. Rasa sakit yang dulu membuat mereka rapuh, kini justru menjadi kekuatan batin. Plot twistnya ada di sini. Selama ini, orang pahing merasa hidupnya paling berat, paling tertinggal, paling tidak beruntung. Padahal menurut sebagian penafsiran primbon dan kebatinan Jawa, jiwa-jiwa seperti inilah yang justru sedang ditempa untuk memikul peran yang lebih besar. Mereka tidak dipersiapkan untuk hidup biasa, tetapi untuk menjadi penenang bagi orang lain, menjadi penopang bagi keluarga, menjadi cahaya kecil di tengah lingkungan yang gelap. Coba perhatikan, banyak orang pahing yang akhirnya menjadi tempat orang lain bersandar, tempat curhat, tempat mencari nasihat, tempat meminta doa, padahal mereka sendiri pernah merasa paling rapuh. Inilah bukti bahwa semua proses panjang itu tidak sia-sia. Semua air mata itu tidak pernah benar-benar hilang. Semua doa dalam sujud sunyi itu tidak pernah terbuang. Dalam sudut pandang yang lebih dalam, bisa jadi Allah memang sengaja tidak memberi mereka jalan mudah sejak awal, karena Allah tahu jika jalan hidup mereka terlalu mudah, jiwa mereka tidak akan sekuat sekarang. Jika hidup mereka terlalu dimanjakan, hati mereka tidak akan sedalam ini. Jika mereka tidak pernah terluka, mereka tidak akan pernah benar-benar mengerti makna berserah. Dan saat mereka sampai di titik ini, ada satu kesadaran yang pelan-pelan tumbuh, bahwa tujuan hidup bukanlah sekedar diakui manusia, bukan sekedar dipuji dunia, tetapi menjadi pribadi yang tetap baik meski pernah hancur, tetap lembut meski pernah disakiti, dan tetap beriman meski pernah hampir menyerah. Inilah takdir sejati orang pahing, bukan hidup tanpa luka, melainkan hidup yang penuh luka, tetapi tetap bercahaya. Dan mungkin saat ini, kamu yang sedang mendengarkan cerita ini, sedang berada tepat di tengah proses itu. Pada akhirnya, dari semua kisah, ramalan, dan pertanda yang kita bahas, satu hal yang tak pernah berubah. Takdir terbaik selalu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Primbon hanyalah sebatas ikhtiar membaca tanda, namun arah hidup sejati tetap berada dalam genggamannya. Jangan pernah menggantungkan harapan pada angka, weton, atau pertanda semata, melainkan jadikan semuanya sebagai pengingat agar kita semakin mendekat kepada Allah, memperbaiki niat, memperbanyak doa, dan menjaga akhlak dalam setiap langkah kehidupan. Jika pembahasan ini memberi makna, menyentuh hati, atau membuat Anda merasa lebih kuat, jangan lupa dukung dengan menekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran kebaikan dari setiap video yang hadir. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Semoga hidup Anda selalu dilimpahi ketenangan, keberkahan, dan jalan yang dimudahkan. Sampai jumpa di video berikutnya.